Baik, terima kasih. Nah, kita coba masuk ke, bukunya. Nah, kita akan bahas, ini menarik nih ya, education gitu ya, bagaimana, eee, public finance melihat, masalah education ini. Nah, bukunya sama ya, cuma ini saya karena pakai yang sudah saya baca ya, mungkin lebih enak bagi saya bacanya, dan PPT-nya ada juga, tapi nanti PPT kita bahas di sesi kedua ya. Untuk meringkas apa yang sudah kita bahas ini supaya, teman-teman tidak mengabaikan untuk membaca keseluruhan ya. Jadi saya coba pandu jugalah membacanya, seperti apa. Nah, jadi di Amerika Serikat gitu ya, pengeluaran pendidikan ini merupakan pengeluaran yang cukup besar, 28%. Nah, di Indonesia juga pengeluaran pendidikan ini kan bahkan masuk ke Undang-Undang Dasar ya, 25% kan ya, minimal harus terpenuhi, pengeluaran di bidang pendidikan. 25% ini bukan berarti, APBN yang diberikan ke Kemendikbud ya, tetapi semua, pengeluaran APBN ya, baik di Kemendikbud maupun di kementerian lain, yang tujuannya adalah untuk, melaksanakan fungsi pendidikan ini. Sehingga anggaran kampus kita PKN ini relatif aman gitu ya dari, dari pengurangan gitu ya. Di antaranya karena sebab ini, bahwa anggaran pendidikan harus 25%. Jadi kita ikut menyumbang ya, pencapaian atau, eee pelaksanaan ya, terlaksananya gitu kan, amanat undang-undang yaitu di bidang pendidikan harus 25%. Nah, bahkan untuk kita ini mungkin lebih, eee, lebih jauh ya, lebih, eee, pendekatannya lebih berani lah ya, dibandingkan dengan pendekatan dari Kemendikbud kan ya. Karena di, pendidikan di Kementerian Keuangan itu, diberikan secara, gratis gitu ya untuk mahasiswa. Ya, meskipun dari sisi kos per mahasiswa ya, kita juga bisa mengatakan kita efisien. Ya hitung-hitung kalau di Kemendikbud itu mereka kan menetapkan biaya pendidikan juga kan ya, eee, itu masuk ke kas negara gitu ya. Misalnya anak saya itu kuliah juga saya bayar semester 9 juta gitu ya, 9 juta. Jadi kira-kira, kos satu semester satu mahasiswa itu 9 juta ya, atau lebih dari 9 juta ya, mungkin bisa 15 juta gitu ya. Jadi yang 9 juta itu diambil dari mahasiswa gitu ya, yang tetapi melalui, APBN ya. Jadi sebagai pemasukan, nanti keluarnya sebagai, ini, sebagai APBN belanja gitu ya untuk kampus tersebut ya. Tapi dari kampus tersebut menyumbangkan APBN pendapatan gitu kan ya, untuk, negara. Nah, kembali ke sini, jadi di Amerika Serikat 28% ya, jadi melebihi 25% yang, eee, ah, meskipun di kita juga mungkin, realisasinya nanti nah ini salah satu data yang teman-teman bisa, cek ya nanti ya, kelompok, cari berapa persentase ya meskipun di Undang-Undang Dasar disebutkan 25% gitu ya, tapi ini bisa dicek, realisasinya dari tahun ke tahun ya 10 tahun lah ya, atau 5 tahun lah minimal, 2018 misalnya ya, atau kalau bisa dari 2015 sampai 2022 ini, 2022 mungkin belum ada ya, 2021 ya, syukur-syukur bisa dari 2000 misalnya 11 ya sampai 2022, tahun lebih. Nah itu silakan dicek ya, nanti saya minta, hasilnya, termasuk nanti data-data yang lain. Ini penting untuk kita bisa melihat, seberapa, eee,
peduli sih gitu ya. Meskipun sudah diamanatkan 25%, apakah di atas itu atau di bawah itu gitu ya. Itu kan menarik untuk kita lihat. Nah, meskipun di sini kita akan diskusi sebetulnya masuknya pemerintah ke pendidikan itu alasannya apa gitu. Ini yang kita juga akan lihat ya. Kita tidak melulu ternyata pendapat para ahli menyatakan bahwa masuk ke bidang pendidikan ini sah gitu ya, beralasan gitu ya. Ada yang berpendapat malah terlalu jauh ya campur tangan pemerintah kalau ikut masuk ke dalam bidang pendidikan ini. Nah, tapi itu terkait itunya ya, anggarannya. Nah, tetapi kenapa kita masuk ya? Itu kan dalam rangka menyiapkan para generasi muda ini ya teman-teman termasuk lah ya, untuk bisa berhasil ya di masa depan ya saat dewasa. Nah, salah satu tantangan dari sektor pendidikan ini adalah kadang yang kita investasikan di pendidikan gitu ya, itu kemudian hasilnya tidak berbanding lurus dengan hasil yang kita harapkan. Jadi belum tentu kita itu 25% gitu ya anggaran pendidikan kita keluarkan, kemudian hasilnya sesuai dengan harapan kita ya. Di Amerika sendiri yang kita anggap sebagai cukup maju ya dalam hal ini, ternyata mereka masih merasakan ketidakberhasilan ya di sektor pendidikan ini. Katanya di sini kan US student perform only around the international average. Jadi kinerja pelajar-pelajar Amerika itu hanya di sekitar rata-rata kinerja internasional ya. Dalam ujian membaca, ujian matematika dan ujian sains ya. Ini namanya PISA ya. Ujian. Nah, kita itu bahkan mungkin lebih rendah lagi ya. Lebih rendah lagi. Dan ujiannya mungkin kita malah dikurangi lagi sekarang. Jadi tahu dari mana kita mengetahui ujiannya itu ya, mungkin hanya sampel-sampel saja gitu ya. Dulu kan ujian nasional itu bisa menjadi menjadi proksi ya, menjadi pengganti ukuran ini PISA pemerintah itu terhadap pendidikan ya. Jadi yang tingkat 8 atau kelas 8 less proficient in math and science than student in much less wealthy countries ya. Jadi ini bagi Amerika sangat memalukan gitu ya. Karena untuk negara-negara yang tingkat kesejahteraannya lebih rendah, tingkat nilai matematikanya lebih tinggi ya, matematika dan sains ya, dibanding Amerika Serikat. Contohnya Hungaria, Lithuania, dan Slovenia. GDP-nya negara-negara ini 1,4% of the US GDP. Digabungkan gitu ya, itu hanya 1,4% dari US GDP ya. Jadi hanya nggak sampai 2%. Jadi US GDP misalnya 100, mereka US-nya hanya 2 gitu ya, $2 gitu ya per kapita misalnya. Jadi sangat memalukan gitu ya bagi Amerika Serikat ya. Mereka kalah bersaing ya, anak-anak pelajar-pelajar mereka di tingkat ini kinerja matematika dan sainsnya. Ini menunjukkan kegagalan di bidang pendidikan ini ya. Nah, yang lebih lengkap datanya ada di figur 11.1. Ini juga Indonesia tidak ada di sini nih. Nah, ini juga yang saya minta coba teman-teman cari, ada nggak datanya ya. Primary school spending per pupil ya. Jadi pengeluaran per siswa untuk SD ya, untuk siswa SD. Ini apakah harus diolah gitu ya, atau sudah ada, itu saya belum tahu juga data di BPS-nya ya, di BPS ya. Jadi Anda cari masuk ke BPS ya, bps.go.id ya. Nanti di situ ada pilihan-pilihan
data ekonomi, ya, data per sektor gitu ya. Ekonomi kan misalnya tingkat kemiskinan dan lain-lain ya, GDP ya. Nah, ada data per sektor ini pendidikan. Pendidikan itu dilihat pendidikan apa yang ada datanya di situ gitu ya. Apakah sampai ke pendidikan sudah dipecah per tingkat SD, tingkat SMP gitu ya, tingkat SMA dan tingkat perguruan tinggi. Nah, ini primary school spending per pupil ini menurut saya mungkin yang SD saja kali ya, SD saja. Tapi kalau kelas 8, tapi ini 8 grade math scores ya. Berarti primary school itu mungkin dari SD sampai SMP. Nah, itu biasanya sih ada nanti di BPS gitu ya. Nah, kalau ini dicari dulu berarti ke sini ya. Education spending outcome around the world ya. Ini di OECD Education at Glance tahun 2014, ini bisa dicek ya. Ini lebih, atau ini nih, Math Score Data from Visa Country Profile 2012, atau bisa dicek sini ya, mungkin ada country profile untuk Indonesia ya. Ini kalau mau lebih lengkap ya teman-teman, ini dibiasakan juga nih yang kemarin menyusun KTTA kan, semua sudah menyusun KTTA ya. Jadi cara nulis di sini, ini namanya di sitasi ya, disitasi. Ini tidak harus semuanya lengkap ya. Nah, tapi yang lengkap data referensinya apa itu ada, lihat di referensinya di akhir kayaknya ini. Nah, referensinya di akhir. Nah, Organization for Economic Cooperation, ini health. Education at a glance. Nah, ini ya, di lengkapnya ini bisa diakses di sini nih. http www.OECD library. Nah, ini tinggal di copy aja. Di copy, di klik ya. Tapi ini negara-negara OECD kayaknya Indonesia nggak ada. Nah, jadi di sini tadi di tabel itu kita lihat ini dibandingkan antara oke lah, kalau pengeluaran besar belum tentu hasilnya besar gitu ya. Yang hasilnya kecil itu mungkin karena pengeluarannya kecil gitu kan. Nah, makanya untuk melihatnya kita tidak hanya melihat dari nilai uangnya, kita bandingkan dengan kualitas hasilnya gitu ya. Nah, jadi supaya kita bisa adil menilai kinerja gitu ya, maka selain ada anggaran yang dikeluarkan juga kita lihat hasilnya ini. Hasilnya tapi proksinya gitu ya adalah dengan tadi nilai PISA 8 grade math scores ya. Ternyata yang bagus adalah Jepang, Korea Selatan gitu kan. Dia spendingnya per mahasiswa, per pelajar kecil ya, ini Korea Selatan, tapi ternyata 8 grade math score-nya paling tinggi ya. Jepang yang kedua kan, ketiga Republik Ceko. Nah, yang luar biasa mungkin Republik Ceko ya, dia primary school spending per pupilnya paling kecil ya, tapi dia hasilnya di atas di atas dari yang lain ya. Yang ininya pengeluarannya per pupil ya, ini per pelajar ya, bukan pengeluaran nasional keseluruhan, tapi sudah dibagi jumlah siswa ya. Jadi jumlah siswa di Amerika ini dikasih biaya cukup besar ya, tapi di Ceko kecil. Tapi ternyata hasilnya cukup baik, lebih baik dibandingkan di Amerika Serikat ya. Meskipun ya mungkin memang juga bisa dilihat dari tidak hanya pengeluaran pendidikan ya, bisa jadi misalnya di Ceko tingkat kesejahteraan lebih tinggi ya, lebih tinggi. Nah, itu berarti harus ada ukuran lain nih, misalnya tingkat kesejahteraan dilihat ya. Atau tingkat kesejahteraan rendah tapi tingkat, ada ukuran lain nih sekarang itu yang populer juga ya, tingkat kenyamanan hidup, kesenangan ya, kegembiraan, tingkat kegembiraan. Itu mungkin bisa jadi ada hubungannya gitu ya. Mungkin GDP-nya kecil gitu ya, tingkat kemakmurannya kecil gitu ya, tapi mereka bahagia gitu ya. Akhirnya misalnya refleksikan hasilnya adalah skor matematika tinggi. Itu bisa dicari. Itu penelitian ya. Nah, teman-teman nanti bisa
mengajukan misalnya topik penelitian nanti di S1 kalau lanjut kuliah ya. Di D3 kan cukup KTTA. Tapi kalau di satu harus meneliti, itu mencari berdasarkan data empiris ya. Data empiris itu ya data sesuai yang ada yang dipublikasi. Jadi United States spend much more per student to achieve outcome that are generally worse ya. Jadi Amerika Serikat membelanjakan lebih besar untuk satu mahasiswa untuk pelajar ya untuk mencapai outcome yang ternyata secara umum lebih jelek gitu ya. Dan those in the other nation ya. Jadi pengeluarannya tinggi tapi outcome-nya paling rendah, paling jelek gitu ya. Ini kan jadi malu gitu ya.